Halo semuanya, selamat datang di Overload F&B episode 1 bersama Audrey. Karena episode 1 berarti harus perkenalan dulu kan? Karena ini perkenalan berarti kita harus ngundang orang yang paling dekat tentang Hima-Hima ini gak sih? Makanya mending kita sekarang ngundang ketua sama wakil ketua Hima. Udah di sebelah aku sih, coba hai dulu. Hai teman-teman. Halo, boleh kenalan dulu gak kakak-kakak? Boleh. Coba dimulai dari siapa deh? Dari Kak Ladies Fitra first, boleh? ladies first dong. Oke. Nama saya Senja Mutia dari MTH 5B sebagai Wakil Ketua Hima. Satu lagi? Selamat pagi FB, nama saya Fitrah Adilira Pramudia, saya dari MTH 5A selaku Ketua Hima. Waduh, beneran ketua Hima ya sekarang di sebelah saya. Jujur deg-degan sih. Soalnya nggak nyangka aja sih. Kakak-kakak pernah nggak sih ada perasaan semester 1 udah kayak, aduh pengen jadi ketua Hima deh, atau spontan aja? Sebenarnya dulu semester 1 sih kayak dikasih gambarannya kayak saya dulu pernah nanya-nanya ke senior saya kayak, Pit gak mau coba jadi ketua Hima gitu. Ini. Nah dulu tuh sebenarnya ada sempet rasa takut kayak ini kayaknya tanggung jawabnya gede banget deh. Ternyata pas dijalanin ternyata banyak pelajaran buat saya sendiri gitu sih. Kalau Kak Senja gimana? Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama Iya. ya. Tapi dari semester 1 tuh pertama kali masuk STP nih, apalagi masuk FB, perasaannya gimana? Masuk FB kayak wow, FB nih gimana perasaannya? Dulu lebih ke gak nyangka aja sih bakal masuk sebenarnya kayak ini kan dia kalau STP buka tes gitu ya, buka tes sendiri-sendiri masing-masing gitu kan. Ada yang SBM sama SNM-nya tapi dari si sekolah pariwisatanya sendiri. Saya dulu ikut sempet SNM itu dan alhamdulillah sekali tes masuk sih. Alhamdulillah. Kalau aku sendiri sih udah tahu masuk FB bakal kayak gini, dan aku emang sengaja mau masuk FB. Kenapa tuh? Ada alasannya nggak Kak? Iya, jadi aku kan udah tahu nih kayak gimana gitu pembelajaran di FB. Aku tahu bakal ngerubah personal aku. Wah, Iya. boleh ceritain lebih lanjut nggak Kak ngerubahnya gimana? Ngerubahnya tuh kita kan udah tahu nih kalau di FB tuh kita dididik keras ya. Jujur iya ya. Iya, betul. Jujur iya Betul sih. banget. Iya, dan aku sendiri dulu tuh orangnya yang gak bisa sendiri, terus manja lah, bisa dibilang manja. Tapi di FB alhamdulillah aku bisa jadi lebih better dari sebelumnya. Jadi lebih mandiri juga ya Iya, Kak? pasti. Tapi itu mandirinya gara-gara faktor apa? Gara-gara praktek kah? Atau gara-gara emang sendiri aja gitu? Atau gimana kah gitu? Kalau aku sih dari praktek iya, bisa bilang dari semuanya sih. Dari semua Dari faktor semua ada? aspek kuliah di sini membentuk juga. Kalau Kak Fitra gimana? Ada dari praktek ada sisi-sisi positifnya nggak? Ini kita bahas pengalaman kita Iya boleh. selama di FB gini. Iyalah. Kan kita jujur- anak FB Kak. Kita kan anak Enggak, FB, maksudnya Kak. selama perkuliahan di sini ya. Benar. Sebenarnya jujur pertama kali gak nyangka juga sih ternyata pas hari pertama praktek ternyata kayak gini gitu. Kok gini ya Iya, gitu? iya awalnya kayak nggak tahu. Oh ternyata gini perhotelan gini gitu. Prakteknya pun kayak gini gitu kan kayak nggak. Gimana kayak gini tuh, saya, Kak? saya sendiri kan dari SMA jadi saya nggak tahu. Ya saya nggak tahu bakal kayak gini. Dan emang jujur dari minggu praktek ini bikin menjadi lebih disiplin dan mandiri. Iya. Karena dari situ terima kasih juga kepada kakak-kakak dan Iya. dosen-dosen semuanya. Di situ kita belajar efisiensi waktu, keefektifan semuanya sehingga kita semua bisa sedisiplin sampai sekarang ini gitu. Emang banyak banget pelajaran yang dikasih waktu semester 1. Gitu sih paling. Kalau Kak Senja juga gitu kah? Iya, dan menurut aku sih praktek di sini tuh sangat-sangat efisien karena semua orang tuh berperan penting. Coba peran-perannya tuh yang gimana? Kan ada craft, supervisor, manager itu emang ngaruh-ngaruhnya gimana ya Kak? Jadi kalau menurut aku kalau satu orang nggak masuk itu Iya. bakal jadi berantakan. Iya sih, Iya. terasa sih. Iya. Kalau kita kan kalau di minggu praktek itu emang kerjasama kita benar-benar diuji ya. Semuanya jadi harus hadir. Kalau nggak hadir dimarahin sama manajer, bener kan? Iya sih. Iya. Di situ pun diajarin juga kerjasama kedisiplinan juga, kerjasama juga sama teman-teman yang lain. Gitu sih. Itu selama semester 1 berarti Iya, semester kita 1. masih belajar basic-basic tentang kerjasama dan Iya. teamwork juga kali Iya, ya. iya, betul.
Kalau semester 2 itu sebenarnya sama kayak semester 1 sih ya, semester Iya. 2 tuh cuma mungkin bedanya shift aja kali ya. Shift Iya. di shift. Iya. Shift sama lebih attention to detail. Ya, karena semester 2 tuh kan kita mulai ganti nama juga dari craft jadi senior craft. Betul. Terus pindah juga dari Nusantara ke FDR, fine dining Iya, restaurant. fine dining, Jadi ya. makanya di situ di semester 2 kita harus attention to detail. Itu sih. Betul. Kalau di semester 2 paling enaknya kita dikasih single shift ya. Iya. Single shift. Jadi Gitu. nggak double shift kayak waktu semester 1. Betul. Jadi ada banyak waktu buat kita untuk menghafal knowledge ataupun mengasah skill-skill lagi sebelum kita mulai praktek lagi. Iya, lebih banyak waktu buat sharing lah Iya, ya. Iya. iya, betul. Coba kalau time manajemennya kalian gimana sih, kan kita single shift tuh. Ada banyak waktu kosong dan ada banyak waktu juga buat ngafalin atau buat prepare buat nanti praktek. Time manajemen kalian gimana selama single shift itu? Boleh Coba. sih dulu. Senja Time dulu. manajemennya. Boleh, kalau aku sih dulu, misalkan aku seringnya afternoon shift ya. Nah, mulai dari jam 2 ya, kalau nggak, jam 3. Jam 1 kita udah mulai line up. Iya, line up jam 1, pulang jam 9 ya. Jam 8 jam 9. Jam 8 jam 9. Abis itu aku biasa kita handling over di luar. Abis itu pulang ke kosan, makan dulu ya biar moodnya naik. Biar moodnya naik. Soalnya itu menguras mood ya, Kak. Iya, Bang. Iya gitulah. Terus nyampe kosan makan, udah makan aku prepare groomingan buat besok. Prepare buat besoknya, udah kelar, langsung aku belajar karena aku nggak bisa belajar di pagi-pagi. Jadi aku harus di malamnya biar tidurnya bisa nyenyak. Oh, jadi berarti pasti kamu tuh tipenya yang abisin dulu malam itu biar pagi-pagi santai gitu ya. Iya. Kebalik sama saya Oh, berarti. kebalik. Gimana tuh? Kalau saya mending pulang, mandi terus tidur. Istirahat, iya. Iya. Karena kita biar bangunnya subuh terus kita ngapalin gitu. Iya, sama aku Lebih juga sebenarnya. segar, otak lebih segar gitu. Aku juga sama kayak Kak Fitra, soalnya istirahat tuh penting banget kan. Betul. Paling gitu sih kalau di semester 2. Emang banyak banget pengalaman-pengalaman yang asik tapi nggak Nggak mau asik diulang. buat diulang sih. Kenapa tuh nggak mau diulangnya Iya, tuh? karena Kan enak kan makan, asik. Enak makan, cuman Kenapa kan tuh? ada ya gitulah, tahulah sendiri. Pressure-nya lebih. Ya banyak pressure juga. Tapi itu juga yang membentuk kita ya. Iya. Betul, betul sekali. Semester 2 untuk lebih kuat lagi di semester 3-nya. Karena semester 3 juga tugasnya makin makin berat juga. Iya. Wah, semester 3 nih. Kalau di semester 3 tuh apa sih disebut kemarin tuh? Sandwich. Iya. Coba itu sandwich itu jadi gimana? Kita dihimpit gitu kan sama bisa dibilang kita diberi tekanan dari bawah juga atas, dari adik-adik kita maupun kakak-kakak kita. Jadi tanggung jawabnya juga lebih banyak ke bawah sama ke atasan. Ya, namanya juga supervisor sih ya. Ada supernya. Ya, super pressure juga. Iya. Emang gitu sih paling. Tapi kalau dari semester 3 supervisor meskipun berat praktek, kita juga ngurusin job training nggak sih? Iya. Itu yang capeknya. Iya. Jadi selama praktek kita juga mikirin buat ngapalin buat Interview. persiapan interview untuk job training di semester 4 juga kita harus ngapalin buat di teorinya biar nilai kita tetap aman buat kalau kita milih ke luar negeri, Iya. Iya. absen juga dijaga. Mungkin sebenarnya bukan luar negeri aja, tapi setiap hotel pun menginginkan yang terbaik Iya, dari betul. trainee-nya kan Betul, pasti. pasti. Kalau tips buat interviewnya itu ada nggak sih? Tips dari kakak-kakaknya? Apa ya? Kalau tips dari saya kalau mau job training di luar negeri nih, yang pertama tuh jaga absen. Iya, Karena dari pihak ICC pun jika kita dapat SP itu kita sudah nggak bisa buat job training di luar negeri. Itu jaga absen yang pertama. Yang kedua jaga nilai kita juga biar pihak company pun menganggap bahwa kita layak untuk di tempat Kompeten mereka. Iya, berkompeten. Terus apa ya? Paling kalau untuk masukan di interview sih sebaiknya kalian itu menyampaikan hal-hal yang penting berupa skill atau knowledge kalian. Perkenalkan, sampaikan apa yang kalian bisa, apa yang kalian kuasai, yang benar-benar terbaik dari diri kalian. Bukan kayak menjelaskan diri kalian kayak kalian tuh anak keberapa gitu atau berapa saudara. Itu soalnya ada di CV juga ya. Iya, jadi nggak usah. Maksudnya sampaikan apa yang pihak industri butuhkan. Itu sih. Kalau menurut dari Kak Senja gimana? Dari aku sih yang terpenting
kita harus tetap fokus ya. Kita kan pasti nervous tuh. Pasti itu nggak akan mungkin bisa dihilangin. Cuman kalau kita tetap fokus, kita bakal masih gimana ya? Bisa ngontrol gitu. Kita mau ngomong apa, kita mau jelasin apa, karena di interview itu bukan cuma kita ditanya knowledge atau ditanya tentang hotel, tapi bisa aja ditanya apapun gitu. Aku sendiri waktu itu ditanya makanan favorit. Waduh, Sama cara bikinnya kayak gimana. waduh. Iya. Susah juga ya Kak. Lumayan sih. Lumayan. Gampang. Tapi nggak kepikiran juga kan itu kayak. Kepikiran. Cuman ya gitulah, santai. Intinya kita harus santai, fokus udah. Kan dari tadi udah ngomong interview nih. Belum nanya sih ini jobnya di mana ya omong-omong. Aku di Intercon Fujairah Resort Di UAE. Wow, UAE. Kalau Fitrah Iya, di aku di JW Marriott Phuket, Thailand. Thailand. Saudi Iya. Cup. Saudi Cup. Saudi Cup. Saudi Cup. Itu kalau ke Thailand tuh ada yang harus dibutuhin nggak sih? Paling dokumen diri ya, terutama kayak ya akte, kartu keluarga dan lain-lain itu udah pasti. Paspor dan visa pun kebetulan untuk visa untuk job training di Thailand itu dipersiapkannya dari ICC. Saya kurang tahu kalau dari negara-negara lain. Kalau UAE Kalau UAE kita bikin visa sendiri, ngurus visa sendiri. ngurus sendiri, berarti bolak-balik ke Jakarta gitu Iya, ya? ke Jakarta. Repot nggak sih itu? Ya demi diri kita sendiri kan. Apa Demi sih masa yang enggak? depan. Iya benar. Mungkin kalau tipsnya kalau keluar negara harus sabar aja kali Harus ya. sabar. Iya. Harus gimana ya? Dan harus siap Iya. siap sedia 20 Banyak. ya siap terus aja kapan berangkatnya Iya kan. betul. Banyak cobaannya lah pokoknya. Harus kuat-kuatin aja. Harus kuat-kuatin. Tapi bukan berarti job training di dalam negeri buruk ya. Iya. Karena Iya. job training bahkan banyak yang nargetin untuk di dalam negeri, karena kalau kita selesai job training dalam negeri itu kita bisa aja dipanggil lagi untuk kerja di sana, kita nggak susah Jadi banyak nyari relasi tempat juga lagi ya, kan banyak relasi juga karena kita satu negara pun lebih mudah pergi atau pulang pergi atau kemanapun itu Iya. lebih gampang gitu sih kalau untuk job training. Kalau selama job trainingnya itu ada pengalaman-pengalaman yang nggak bisa dilupain nggak? Sedikit perlu diceritain nih, di spill dikit pengalaman-pengalamannya. Apa ya? Kan di Thailand, di UAE pasti ada lah yang beda dari Bandung. Apa ya, paling gitu sih kalau ditanya, paling pengalaman kita angkatan corona ini sih. Iya. Aduh. Itu sih. Iya, itu sih Jadi paling yang mellow susahnya. ya? Iya. Paling itu sih pengalamannya yang seharusnya kita 6 bulan cuman beberapa bulan, di teman-teman kan ada yang 1 bulan, 2 bulan, tapi ya mungkin itu syukurnya kita mendapatkan banyak pelajaran di 1 bulan 2 bulan itu. Iya. Enggak kita seperti itulah pokoknya. Iya. Banyak Kalau lah. pengalaman sukanya apa? Kan itu dukanya. Kalau sukanya apa yang kayak Sukanya sumpah apa ini ya? gue gini nih gitu, apa deh? Apa ya? Yang pertama itu orang-orangnya baik, staff-staffnya. Staffnya baik. Iya. Jadi Banyaknya orang mana ya kalau di sana? kalau untuk trainee di sana lebih banyaknya orang Nepal kalau di saya. Orang Nepal ada berapa puluh orang. Tapi untuk staff-staffnya sih banyaknya orang lokalnya sendiri. Orang Thailand. Iya. Paling di sekitar jabatan eksekutifnya itu banyak orang luar. Gitu sih. Kalau Kasenja gimana pengalaman-pengalaman di Fujairahnya? Di Fujairah ya sama, kita ketemu banyak orang dari berbagai negara, kita bisa belajar ya dari situ. Karena beda juga kan budayanya. Dan ketemu orang Indonesia juga pasti. Ya. Jadi kita punya teman sendiri gitu nggak sih Iya. kalau sama ketemu orang Indonesia Betul. di luar negeri tuh? Iya. Betul. Ya gitu sih, paling pengalamannya kalau di luar negeri itu kita mendapatkan budaya baru, sikap-sikap kita harus bagaimana di negara orang gitu sih. Iya, dan ke Kita- guest juga ya, Iya, bukan betul. cuman ke Menjaga sikap. coworkers Iya, tapi kita mendapatkan pengalaman melayani tamu-tamu yang dalam berbeda negara gitu betul. kan. Jadi banyak sih. Dan itu ngaruh juga kan hasil kita praktek di Nusantara di FDR dibawa ke job training itu ngaruh Betul, banget betul. kan? Itu ngaruh banget, kayak Iya. hampir sama sih menurutku. Kita kan kalau di STP ini standarnya memang standar internasional Iya, ya. betul. Jadi emang yang paling tingginya. Jadi saat di sana pun malah kita saat di industri itu lebih fleksibel malah. Betul. Nggak benar-benar standar internasional gitu. Jadi lebih enak, kita udah tahu di mana standar tersebut. Saat kita melakukan di job training itu bisa bilang lebih mudah lah gitu. Jadi nggak kaget lah ya, Iya, nggak Iya, kaget. Meskipun kaget dikit-dikit ada sih ya kayaknya. dikit. Gitu sih paling. Gitu ya. Nah, terus kan kita kan udah pulang nih gara-gara pandemik itu kan ya. Kita balik lagi ke kampus semester 5. Nah, Iya. semester 5 itu
Perbedaannya apa kira-kira yang paling menonjol? Apa ya? Seragam kah? Seragam ya. Seragam seragam. ya. Pasti. Apa Kita ini? jadi pakai bronze ya sekarang. Bronze ya. Bronze. Tapi online sih. Online Iya, sih ya. Kita makanya online. Apa ya untuk perbedaan sih jelas dari yang biasanya kita kalau dari seragam sih ya kita udah jadi dapat bronze jacket atau jas manager. Iya. Jadi kita biasanya kan dari semester 1 sampai 3 itu kita cuma pakai seragam biasa ya, kemeja sama bawahan seragam STP, tapi di semester 5 kita pakai jas manager. Terus perbedaannya lagi untuk di teori sih lebih ini. Iya. Benar-benar dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajarin di teori itu beda level banget sama selama kita 3 semester di bawah itu. Iya. Memang kita benar-benar diajarkan untuk masuk ke dunia manajerial. Iya. Gitu Lebih sih. ke manajerial. Ya, lebih rumit lah pokoknya. Cukup rumit sih. Iya, cukup Tapi rumit. seru sih. Tapi seru Seru, sih. ada Ya. Dan keseruannya tersendiri. bermanfaat untuk Iya. semua aspek. Bermanfaat sekali. Dan kuliah online juga ngebuat kita jadi lebih itu nggak sih, lebih mandiri dan lebih termotivasi juga gitu. Karena kan ini kuliah online, kita banyak tugas, jadi kita mikir kayak, aduh ini harus selesai. Jadi kita nge-time manajemen diri kita sendiri Iya. juga gara-gara kuliah online ini. Iya. Jangan gara-gara kita kuliah online kita jadi menanti-nantikan, maksudnya di delay si tugasnya nggak dikumpulkan tepat waktu. Iya. Itu nggak baik. Kita harus tetap ya meskipun vibes-nya di rumah, cuma tetap ya kita harus Iya, fokusnya ke betul. kuliah. Betul. Betul. Terus kalau time manajemennya kan sebagai ketua dan wakil hima pasti sibuk banget kan ya. Cara ngebagi waktunya kuliah online sama hima tuh gimana? Kalau dari saya sih sebenarnya bisa dibilang untuk kuliah online ini sama hima jadi tidak terlalu padat. Beda sama angkatan-angkatan dulu yang kalau ada acara atau apapun itu padat kan kalau Waduh, offline. iya. Dari kelas belum dari acara-acara hima. Ya bisa dibilang salut lah ke senior-senior sebelumnya yang Iya. mereka yang hima-hima sebelumnya karena mereka benar-benar hebat dalam time managementnya. Iya benar. Cuman kalau dari saya sih mungkin agak ya paling jika ada saya kan tinggal di luar kota nih, jadi paling saya bolak-baliknya itu sih yang Iya, bikin saya betul. harus nge-manage waktu saya itu sih paling. Kalau dari Senja gimana? Kalau dari aku sih bener apa yang diomongin Fitrah, cuman kendalanya itu kan otomatis kita dikit nih yang stay di Bandung, Iya. apalagi anggotanya ya. Jadi kita agak susahnya di situ aja sih. Sama kontak-kontak kan kita nggak bisa nyari orang langsung tuh. Biasanya kan bisa langsung tuh Iya, kelasnya atau gimana. Kalau sekarang kita by phone, jadi belum tentu juga orang itu megang HP atau gimana. Iya. Itu sih. Cuman ya tetap bisa, Iya. tetap bisa. Orang punya kesibukan masing-masing. Iya, Kesibukan tapi kita harus masing-masing. tetap Iya, fokus kita sama harus- job desk iya, kita. Kita selalu mengusahakan untuk komunikasi kita terus berjalan lancar, tidak ada miskomunikasi. Betul. Ya walaupun memang miskomunikasi itu kadang memang selalu ada sih. Cuman Iya, memang agak sebenarnya. susahnya di situ Iya. karena online juga. Cuma kita harus tetap punya cara ya buat Iya. meminimalisir itu. Iya. Paling seperti itu. Nah itu juga ada yang nanya sih dari pas kan kemarin kita kebetulan open question kan di Iya. Instagram Hima. Nah kebanyakan pertanyaan tuh itu gimana sih cara kita nge-manage waktu Hima sama kuliah online, karena kuliah online kan pasti sibuk banget sih. Nah Betul. itu jawabannya dari Fitra sama Senja. Tuh, itu. Berarti kita Betul. emang harus ngeprioritaskan dulu apa ya? Iya. Bikin prioritas dulu. Iya, Iya. bikin prioritas. Jadi misal kalau kita lagi kuliah online, kita fokus di situ aja gitu. Jangan kemana-mana pikirannya. Kalau kita lagi udahan gitu, waktunya hima ya hima. Betul. Iya. Betul. Pokoknya prioritas itu misalnya si deadline tugas nih Nah itu. cepet kita kerjain itu dulu aja, kerjain dulu si tugasnya baru kita ke kegiatan kita yang lain. Betul. Jangan delay-delay ya. Iya. Itu kuncinya. Apalagi sampai itu telat masukin turn in tugas. Aduh, parah itu. Aduh jangan ya teman-teman. Bahaya itu, teman-teman. Kacau. Nah, terus pertanyaan-pertanyaan lain kan masih banyak nih. Tapi kita rangkum aja. Oke. Ada yang nanya juga cara ngatasin gap anak A sama gap anak B tuh gimana menurut Hima? Oke, jadi kan kita tuh prakteknya sama teori itu jadi seminggu teori seminggu praktek. Nah, jadi iya. misal kalau anak A lagi praktek, anak B teori dan begitu juga sebaliknya. Jadi kan kita dikit banget tuh waktu kita untuk berinteraksi antara anak A sama B. Tapi kalau dari aku sih gini, meskipun kita dikit interaksinya, kita harus tetap ngerasa kalau dia tuh teman kita. Meskipun nggak sekelas, meskipun beda schedule-nya, tapi tetap ini teman kita gitu, satu FB. Kita harus saling tahu namanya.
kayak gitu. Kalau aku sih gitu. Misal Kalau ketemu di acara-acara apa, kita nyapa, ngobrol gitu, Iya. tanya-tanya apalah gitu. Jangan ada rasa gimana ya, rasa canggung. canggung atau apa gitu. Iya. Iya. Karena kita semua bakal bareng-bareng ya di semester 6 Betul. nanti Bukan itu kan. cuman ke seangkatan doang ya, cuman Iya. ke kakak kelas juga sama, kita harus tahu semuanya. Sehumble mungkin lah. Nah, berarti pertanyaan berikutnya tadi kan udah terjawab ya pertanyaannya ya. Pertanyaan berikutnya, sebelum pertanyaan berikutnya boleh diminum dulu aja, Kak. Boleh, makasih. Anggap aja rumah sendiri Oke, sih, oke. Kak. Anggap aja rumah sendiri. Saya udah minum tadi. Oh, udah Iya, nggak bilang-bilang ya, Pak. Iya, Padahal enggak. belum disuruh, Pak. Iya. Aus soalnya aus. Aus ya. Ini tenggorokannya gatel. Gatel. Ngomong mulu. Untuk nggak ngomongin orang tapi. Jangan, Lanjut. bahaya itu, bahaya. Betul. Nah, lanjut. Pertanyaan berikutnya itu kira-kira Hima FNB ada gebrakan baru apa nih kira-kira, Kak? Gebrakan ya. Untuk sekarang sih kebetulan kita kan perkuliahan online ya. Kita karena dari dulu ini itu bisa dibilang pertama kali banyak program-program yang ya diadakan secara online, kayak FB Unity 2.0 yang ya biasanya kita kan olahraga nih secara fisik offline, tapi kita adakan walaupun dulu ada game online ada juga sih, tapi sekarang kita adakan lagi. Terus untuk program-program kayak sekarang kayak podcast, kayak webinar dan lain-lain, Get to Know FNB itu program-program baru di angkatan Iya. kita. Ini bisa dibilang gebrakan baru dari kita. Iya. Karena program-program dulu itu jarang banget yang pakai maksudnya era kita menyesuaikan dengan era digital saat ini. Jadi program kita banyak yang secara digital juga dan situasi pun mendukung gitu buat kita melakukan program-program ini. Betul. Gitu sih. Ada mungkin Iya. Senja tambahan. Udah cukup sih Cukup. dari aku Iya, ya. paling gitu sih. Iya, jadi gebrakan-gebrakan kita kita. nggak ini ya, nggak lagging behind the technology juga ya. Kita ngikutin digital, era digital. Dan harapannya mudah-mudahan ini ke depannya pun program-program kita masih bisa dilanjut oleh adik-adik Iya. yang akan meneruskan Betul. kita. Mudah-mudahan seperti itu sih harapannya. Amin. Amin ya. Harapannya gitu sih. Amin. Terus pertanyaan berikutnya, ini ada yang nanya juga. Nah, ini pertanyaannya mungkin boleh jawab sama Kak Fitra nih. Iya, boleh. Kenapa ya rata-rata bartender itu laki-laki? Boleh nggak sih perempuan ikutan? Untuk pertanyaan ini mungkin nanti di episode selanjutnya nanti ya, bakal karena akan ada gestar baru iya, ada ini ya. gestar yang di Next- bidangnya next lah bisa podcast. dibilang. Next Iya. podcast. Penasaran Bisa dibilang. kan? Jadi Nungguin ya. stay tune Nungguin lah. ya. Iya. Stay tune Iya, lah di stay podcast-podcast kita Iya. terus. Banyak tamu-tamu yang baru lah gitu. Ya, yang pasti Yang- seru-seru ya, semuanya. menambah ilmu kalian semua. Udah pasti sih. Terus kalau anak semester 1 mau join Hima caranya gimana kira-kira? Join Hima ya. Sebenarnya kalian semua itu adalah anggota Hima. Betul. Kita semua mahasiswa FNB ini adalah anggota dari Hima FNB tersendiri. Tapi kita semester 5 sebagai kepala per divisinya. Jadi jika ada adik-adik yang mau ikut program atau event-event Hima, itu boleh banget. Boleh kalian langsung menghubungi kakak-kakaknya, mau dari pihak PR ataupun sekretaris atau Iya. ya human Tergantung resource itu apapun yang itu ya acara yang bersangkutan. acara yang bersangkutan dengan divisi tersebut, kalian bisa langsung komunikasikan dan kalian bisa langsung join. Kalian bisa belajar dengan kakak-kakaknya dalam berorganisasi, dalam pelaksanaan program ataupun event-event. Iya. Kalian bisa Iya. langsung join aja. Itu sih. Karena kalian semua itu adalah anggota Hima tersendiri. Iya. Gitu sih. Dan ada kemungkinan juga kita juga belajar dari mereka gitu kan ya. Betul. Kita semua di sini masih Sama-sama belajar. belajar Iya. juga. Iya, sama-sama Saya belajar. masih belajar, Kak Senja, Kak Audrey, semuanya adik-adik semua masih belajar. Kita belajar bersama-sama. Iya, Gitu jadi sih. kalau tertarik mungkin bisa calling aja kali ya langsung Iya. ya. Asal Langsung. jangan modus-modus lah ya. Aduh, jangan profesional flirting. kali ya, Kak. Bahaya itu. Tapi kalau ada dikit-dikit nggak apa-apa kali ya. Iya, tipis-tipis lah. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Boleh sih. Boleh. Pengalaman ya sebenarnya. Ya? Enggak. Nggak salah lagi. Nah, terus ini pertanyaan aku sih. Cara buat jadi cara jadi ketua Hima tuh gimana ya? Ada tips-tipsnya nggak? Atau sebenarnya semua orang bisa jadi ketua Hima? Sebenarnya bisa ya. Cuman ada berapa bukan ke cara sih, tapi kayak ke persyaratan. persyaratan itu. Mungkin yang pertama itu dari nilai IPK tersendiri dari semester 1 itu harus minimal IPK-nya 3. Di atas 3. Nah, terus absen juga dijaga, jangan sampai dapat SP. SP1 itu Nggak boleh. nggak boleh. Terus sama kita kita mengikuti acara Senat LDKM.
LDK Ya, itu salah satu persyaratannya juga kalau mau menyalonkan diri jadi ketua Himas sih. Itu sih. Mungkin ada tambahan Senja. Ya, jadi misal kalau adik-adik nanti minat buat jadi ketua atau wakil, ya dijaga aja absennya. Dijaga Terus- absen, nilai, segala macam. Terus kalau dari penampilannya ada nggak sih Kak? Oh iya, penampilannya itu ini buat semua, ini sih buat semua bukan mahasiswa. buat Kahim doang ya? Iya. Cuman ya misal kalau emang Kahim Wakahim kan emang jadi ini ya, jadi Panutan. Bukan panutan juga sih kayak Contoh. contoh ya, harus jadi figur yang baik lah ya untuk Betul. semua mahasiswanya. Betul, Yang betul. pertama sih ini groomingan. Grooming. Iya, Ya, betul. kita harus benar-benar ngejaga grooming dan kita harus tampil cantik lah. Kalau nggak malu lah ya dilihat sama orang. Mungkin bukan cantik tapi menarik dan rapih aja Rapi, kali ya yang Kak. pertama itu Iya, rapi dan kalau bersih. kalau rapi terlihat cantik, Pasti terlihat gitu. ganteng. Jadi Iya, malu aku. iya, kalau Jadi ibu yang groomingannya malu ya. bagus. Tuh, rambut terus nemtek nih. Nemtek. Jangan ada yang junjat-junjat. Oh, tahu nih kenapa? Soalnya Kenapa kan tuh? dari mata turunnya ke nemtek ya Kak. Wah, itu pengalaman Kak Audrey kali. Aduh, nggak gitu sih. Jadi kan kayak contohnya kayak ngeliat orang cantik nih, taunya pas ke bawah, ya nemteknya nggak rapi, jadi Iya, jadi agak skip. gimana ya? Jadi cancel deh. Betul, betul. Bisa Rejected. gitu ya. Bisa dong. Oh, bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Makanya groomingan tuh udah Banyak hal unik lah ya di Semas. sini di STP ya. Pokoknya grooming sih. Grooming Juga attitude dijaga. ya bener. Kita harus profesional antara semua mahasiswa, bukan cuma mahasiswa tapi Dosen. staff-staff, dosen, semuanya Iya, kita betul. harus jaga attitude kita Grooming baik-baik. juga. Betul. Iya, Grooming maksud aku greeting. Greeting. Iya, Greeting. sorry, nggak fokus. Kita harus greeting semuanya. Adik tingkat, kakak tingkat, ya ibu semua kantin. jenisnya. Staff, Iya, ibu kantin. bahkan ibu kantin atau Bapak-bapak siapapun itu staff-staff. pembersih, iya. Siang Bu, dosen beli bala-bala semuanya. Bu gitu ya. Dan jika bisa kita greetingnya pakai nama. Iya, betul. Kalau kita udah tahu kenapa enggak? Itu Betul, bisa ya menjalin hubungan. Maksudnya Eh, kita ya pasti kita di dalam semua gimana ya perkuliahan kita tuh kita pasti butuh iya, sama semua karena orang. karena kita emang diajarkannya untuk ya begitu. Kita ramah terhadap semua orang, Iya. tapi menjaga attitude juga. Iya. Dan terus itu ada kesenangan sendiri nggak sih kayak kalau kita di greeting tapi di greetingnya by name kayak Betul. ih dia tahu Iya. nama aku nih Iya. gitu. Feeling spesial ya. Enggak. Feeling spesial. Ya gitu juga sih tapi ya gitu. Tapi seneng Iya, ngerasa. tapi gitu. Nah Ada gitu apa sih. Terus kalau ada tips atau saran-saran lain nggak dari pribadi Senja dan Fitrah buat Hima atau buat adik-adik dede-dede? Kalau tips dari saya untuk di perkuliahan, terutama di perkuliahan online ini, kita harus jangan apa ya, kayak kita udah enak di rumah gitu. Kita tetap harus menjaga absen kita harus tetap menjaga waktu kita, maksudnya disiplin dalam mengerjakan tugas, bahkan untuk menghadiri pelajaran-pelajaran. Karena kita nggak enak dong kalau dosen kita udah nunggu duluan tapi kita masih belum masuk. Betul. Dan kadang kita malah beralasan dan itu membuat kita bohong. Alasan-alasannya itu Betul. kebanyakan bohong. Iya. Saya pernah, maksudnya dulu lah ya. Dulu maksudnya ya, dulu iya, kan. iya. Tapi sekarang jangan Itu gitu ya. ya kita belajar lah, terus kita belajar Betul. lebih disiplin, kita belajar lebih baik terus gitu. Kita disitulah attitude kita di situ dilihat. Dari Betul. dosen. Kalau dari gitu. Kak Senja? Kalau dari aku sih, jadi tambahan aja nih ya yang Ya, tadi. boleh. Kayak attitude, terus semuanya lah, semua aspek grooming segala macam itu tuh bukan cuman kita diharuskan karena kita FB gitu, tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita misal kayak tadi bohong, terus groomingan hancur, attitude jelek, jongkok gitu, itu kan balik laginya ke pribadi kita gitu. Kita mau nggak sih jadi orang yang berkualitas gitu? Kayak Betul, gitu. betul. Karena di sini pun kita diajarkan menjadi mahasiswa yang berkualitas. Betul. Iya. Dan kita tuh kan suatu gimana ya? Suatu opportunity juga ya, yang gimana ya? Yang lumayan, bukan lumayan juga sih, yang bagus gitu ya. Kita udah kuliah di STP. Karena yang kita tahu STP kayak gimana gitu. Ya, susah banget buat masuk sini, Betul. tapi gampang banget buat keluar dari sini. Ya. Lulusnya kan Oh, ya. lulusnya, Amin. Iya, lulusnya gampang. Amin. Amin. Terus kira-kira kalau tips kan berarti itu, kalau saran bukan deh. Kalau motivasi satu kata aja deh, kalau motivasi buat adik-adik apa? Atau satu kalimat? Kak Fitrah. Apa ya motivasi? Semangat lah pokoknya. Ya. Maksudnya kita Intinya tuh di semangat sini ya? ya banyak banget tekanan selama kita kuliah di sini. Jujur, ini jujur pengalaman saya karena itu
kita sebut bronze itu kan itu adalah penghargaan bahwa kita bisa bertahan selama 5 betul. semester bahkan bisa kita sampai akhir. Itu adalah penghargaan bahwa kita bisa menggunakan Just Manager itu. Itu bukti bahwa kita ternyata bertahan dari segala tekanan yang diberikan dari praktek, pokoknya dari segala teori atau apapun itu yang membuat kita tertekan di sini. Betul. Kalau dari aku sih, ini mungkin udah banyak yang dengar sih dan sering kalian dengar. Kita tuh istilahnya masuk FB tuh udah nyemplung lah kaki kita gitu ke kolam. Kenapa nggak kita langsung berenang aja sekalian, basah sekalian gitu? Iya kayak gitu. Kita Betul. harus break the limit lah ya istilahnya. Betul. Betul. Iya. Betul. Terlanjur lah. Nggak terlanjur juga sih Iya. ya. Habisin lah gitu. Iya, maksudnya ya sikat lah gitu Sikat. sampai Do your selesai. best. Iya, do your best. Bener. Do your best, lulus cum laude. Amin. Amin. Saya juga pengen soalnya. Oke. Wah, ternyata udah cukup banyak juga ya obrolan kita hari ini. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya? Kayak baru sedetik nggak? Kayak baru Mana? sedetik nggak? Baru sedetik ya. Nggak kayak Pertanyaannya udah semua itu. udah semua kak? Atau mau ada yang mau tanya lagi kak? Enggak, udah Udah sih. cukup sih. Mungkin Di next podcast kali ya. Mungkin ini last podcast ya. Iya, podcast lagi. Oke. Aduh, aku jujur senang banget sih akhirnya bisa ngobrol-ngobrol kayak gini karena kan kita jarang juga ada momen-momen buat ngobrol dan bisa sharing ke kalian kalau lagi kuliah online gini kan, Betul. nggak kayak lagi offline kemarin-kemarin. Betul. Thank you nih Kak Audrey udah invite Iya. kita. Sebenarnya you saya banget. dipaksa sih ya, Oh, iya. jangan lupa deh. Dipaksa. Saya dipaksa. Ya, pokoknya Tapi thank ya you makasih deh. Thank you for Oke. having us lah Thank ya. you. Ya, aku juga thank you ya kalian udah nyempatin waktu buat Iya. buat Nggak apa-apa, proker. santai, Pleasure. santai. Satu. Kok yuatu sih? Ya udah makasih ya semuanya udah dengerin episode Overhead FNB pertama See you ini. guys. Saksiin, dengerin dan tungguin ya episode berikutnya kayak Tungguin ya. gimana. Iya. Dan pasti bakal ada narasumber lain yang lebih menyenangkan, lebih variatif dan macam-macam deh pokoknya. Tungguin Iya. aja, oke? Pokoknya tunggu aja banyak banget. Stay tune di channel FB ini. Oke, Makasih ya, dadah. Iya, dadah. Dadah. Thank you.